semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia enggak butuh panggung. Bahagia setelah kita bicara soal hal-hal yang suram selama ini. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari calon magister psikologi ya. Amin dong. Amin. Iya, teman-teman, Pendeta Irma jika Tuhan berkenan akan melanjutkan studinya ya dimanapun itu nantinya Tuhan tempatkan ya. Tapi dia akan meneliti terkait dengan psikologi dan dunia remaja gitu kali ya Usi. Kali ya. Mengisi kekosongan yang ada. Nah, dari sekian banyak proposal tesisnya, ada satu bagian penting nih yang mau dibahas hari ini. Kali ini di episode kali ini dan mungkin nanti ada episode lanjutannya. Semoga. Itu bicara soal stoicism gitu ya. Stoik. Gimana sih namanya? Stoicism. Stoik lah. Stoikisme. Ya. Stoik lah itu ya. Stoik adalah apa itu barang apa? Itu sejenis makanan ringan dari mana? Nah, Kak Irma akan mempresentasikannya. Iya. Aku jadi kayak ini ya. Kok lu seneng banget sih lo? Seneng dong. Karena aku pengen dengar, aku nggak tahu. Aku penasaran. Karena gue dapat enggak. Kok bongkar rahasia dapur? Iya. Tolong boleh jelasin. Ya teman-teman, kalau di episode sebelumnya ya, tadi kita udah bicara yang suram-suram, bicara soal insecure gitu ya. Tapi untuk saat ini kita mau bicara tentang stoicism gitu ya. Kalau stoikisme lah. Pokoknya yang begitulah ya. Nah, karena ternyata pemikiran tentang stoik ini untuk kehidupan di masa kini ya, sebenarnya kalau orang sungguh-sungguh bisa mengetahui, memahami pemikiran atau paham stoikisme ini, orangnya disebut stoik gitu ya. Orangnya disebut stoik, dan bagaimana orang bisa melatihnya itu malah akan membuat katanya hidup lebih enteng lah ya, lebih enteng tuh kayak gimana? Enteng. Kurang stoik gini, kurang enteng ini. Lebih tenang maksudnya begitu. Ya, jadi yang pasti teman-teman mesti tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan stoikisme. Aku juga pengen tahu sih. Apa tuh? Belum tahu. Belum beneran. Maksudnya pengertian yang detail itu? Ya, kalau sebenarnya sederhananya stoikisme ini atau stoicism gitu lah ya. Ini sebenarnya merupakan paham yang justru dimulai dari masa-masa Yunani kuno, Romawi kuno gitu ya non ya. Nah, kalau mau dibilang pinter-pinter. Kamu dari mana? Aku dari jauh banget dari jauh ya. Jauh sih. Makanya kurang. Ayo lanjut. Ya, dia muncul pada masa Yunani kuno, Romawi kuno, dan ini ditemukan. Apa sih pemikirannya? Pemikirannya ditemukan oleh dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Zeno dari Citium. Ya, udah nggak ada pasti ya. Ya nggak ada lagi ya. Itu udah lama Bu, udah kuno. Kayak gitu ya. Tapi memang apa yang menjadi pemahaman ini atau pemikiran ini yang ia cetuskan ini kemudian dikembangkan, diadaptasi oleh beberapa filsuf Yunani dan juga Romawi yang kemudian mereka itu dikenal dengan ada yang namanya Seneca, Epictetus, terus kemudian Seneca kayak itu ya, Marcus booster ya. Virusnya AstraZeneca. Jangan-jangan itu untuk memberi ketenangan ya. Epictetus. Seneca, jangan sampai itu pengaruh ya, saudaraan ya. Bisa. Epictetus dan Marcus Aurelius. Iya, Poro. Itu ada pendeta yang Aurelius soalnya teman-teman. Pendeta GP. Cukup sampai di Marcus Aureliusnya saja ya. Dan ternyata pemikiran ini sangat sangat memengaruhi ataupun sangat dekat dengan kehidupan orang-orang dari berbagai kalangan baik dari kalangan budak maupun kalangan aristokrat. Jadi artinya jadi semua kalangan karena ketika paham ini atau pemikiran ini dilaksanakan atau diterapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, menurut keterangan yang ada itu membuat orang itu lebih happy, lebih happy, lebih tenang ya.
dan lebih bisa mengatasi situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Ya, kalau mau ditanya seperti apa sih sebenarnya konsep sederhana dari stoicism ini, kalau menurut para filsuf-filsuf itu sederhananya mau bilang begini, bahwa kita dalam diri kita ini kita hanya mampu untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya ada dalam diri kita doang, ya. Ya contohnya kita bisa mengendalikan pikiran kita, gitu ya. Terus orang mau ngomong apa, tapi kita masih bisa untuk mengendalikan kata-kata kita, reaksi kita terhadap tindakan kita, kita masih bisa mengendalikan emosi kita. Tapi hanya itu yang bisa kita kendalikan. Tapi segala sesuatu yang di luar kita, entah itu dia berupa peristiwa-peristiwa, entah misalnya bencana alam dan lain sebagainya, terus situasi-situasi ataupun tindakan-tindakan, pokoknya yang datangnya dari luar, dari orang lain, dan itu ternyata memengaruhi diri kita terhadap apa yang akan kita terima. Nah, itu yang kemudian seringkali membuat orang tidak bisa tenang, tidak bisa memikirkan hal-hal yang positif gitu ya. Dan itu yang membuat orang tidak tenang, tidak bebas, tidak enteng ke situ ya, tidak enteng, tidak ringan hidupnya, tidak enteng, tidak ringan hidupnya, tidak ringan gitu. jadi kayak begitulah ya. Makanya pemahaman para stoik ini, ya para stoik ya, mereka sangat ini, ya soalnya belum terlalu banyak kali mereka justru merasa dengan melatih stoik ini mereka merasa lebih free lah ya, maksudnya mereka nggak terpenjara oleh segala sesuatu yang datang justru dari luar diri mereka sendiri. Jadi begitu. Dimensinya internal banget ya. Ini bicara soal hal-hal yang datang, yang maksudnya yang dikendalikan dirinya. Karena memang benar ya, kita nggak bisa nutup mulut orang. Betul, kita nggak bisa kendalin mulutnya orang, pikirannya orang, kita nggak bisa mengendalikan segala peristiwa apapun yang terjadi dulu. Kita kan nggak bisa mengendalin gempa misalnya, kita nggak bisa gempa jangan dulu ya, kita lagi take podcast. Ada yang bisa kendaliin itu hujan, gambaran itu juga ya, itu lalu kemudian kita BMKG enggak, emang udah waktunya berhenti, udah itu hal lain ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita ya, memahami dan mempercayai yang mana. Betul. Ya nggak bisa paksa dong, itu yang mana yang benar ya. Itu urusan Mbak Rara. Itu urusan BMKG. Urusan kita adalah nonton podcasting. Nonton podcast tanpa podium aja. Iya betul. Ya. Terlalu ini aku ya banyak bantu orang endorse. Iya benar. Ngapain? Forecasting itu itu baru ya. Teman-teman ada drakor yang bagus kok forecasting ya, soal cuaca ya, jadi BMKG-nya yang bisa diprediksi. Kalau iklim kan agak susah, tapi kalau cuaca tuh yang hari-hari gitu. Dan itu bagus ya, semangat energi mereka untuk kemudian mengendalikan diri mereka juga, bahwa mereka pada satu sisi tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi etos kerjanya bagus. Betul. Oke. Dan setidaknya kita paham bagaimana kinerjanya dalam orang-orang yang ada bekerja di BMKG ya. Betul. Coding dan lain sebagainya itu. Ternyata pakai data ya. Pakai data, Bu. Oke, kembali ke stoik. Nah, ke stoik. Lalu apa menurut Usi gimana? Ini apa sih kok ketawa? Kenapa? Menurutku. Ya, anggap aja lagi sidang tesis. Enggak. Menurut Usi ini kenapa sampai itu relevan untuk kita bicarakan saat ini? Betul. Ya. Sebenarnya kenapa ini sangat relevan? Karena ya contoh ya, gak usah jauh-jauh lah, kita sendiri. Kita berhadapan dengan pandemi di mana kita udah kayak orang gila di tahun 2020. Kita. Kami berdua ya teman-teman, mungkin teman-teman happy-happy aja ya, nggak apa-apa. Ya juga sih, pasti ada yang gila juga. Iya, itu kan sesuatu yang memang di luar dari kendali kita gitu ya. Dan untuk pengalaman lah, mungkin pengalamanmu nanti bisa kamu ceritain juga, tapi setidaknya pengalamanku ya, ketika hal itu terjadi, itu memang sangat mempengaruhi diri kita kalau kita tidak betul-betul bisa mengendalikan. Ya, sedangkan di masa itu saja untuk mengendalikan diri aja sulit ya. Dibilang sama dokter di Satgas waktu itu, udah Bu, nggak usah iniin, nggak usah nyalain HP-nya, nggak usah ini. Tapi ya gimana ya kalau nggak nyalain gitu. Nah terus hal-hal yang seringkali juga sehari-hari ya, sehari-hari ya. Kadang-kadang kita mungkin bikin sesuatu terus orang bilang kok kerjanya gitu doang misalnya gitu ya. Itu kan sesuatu yang kemudian membuat kita
emang kerjaku kenapa ya? Kerjaku nggak maksimal ya. Padahal yang bisa kita lakukan buat diri kita adalah ya kita berusaha apa yang kita punya, dari waktu yang kita punya, dari bagaimana kita melihat kualitas bekerjanya kita dan kemampuannya kita, dan selebihnya itu sebenarnya itu udah ibaratnya gini, tanggapan orang luar aja deh gitu loh. Tapi jangan mempengaruhi diri kita untuk kemudian tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani hidup, tetap melakukan segala sesuatu dengan apa yang kita mampu gitu. Jadi dia relevan karena yang seperti Usi bilang di awal bahwa ini bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, tapi di semua kalangan, mungkin juga intergenerasi ya. Semua umur gitu yang bisa kalau menganut paham ini, kalau mengerti caranya, dia mungkin bisa lebih tenang, kita mungkin bisa lebih tenang. Tapi sebelum sampai di itu caranya gimana sih supaya dia jadi stoik dan lain sebagainya, apa mirip dengan meditasi? Aku cuma mau negasin, berarti ini benar nggak ya sih? Dengan kata lain, stoikisme itu mengatur ada dikotomi, dikotomi antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan, gitu ya sih. Makanya aku pas mencoba menyimak pemahaman ini ya, aku teringat satu apa ya bisa dibilang mungkin satu pandangan yang aku baru dengar ketika aku bareng sama Kak Yudit Tompah gitu ya, dan itu sangat aku pegang sampai sekarang. Dia mengatakan udah tenang aja, dalam hidup ini tuh kita harus hope for the best and prepare for the worst gitu ya. Jadi pray for the best, hope and begitu. Jadi hal yang kayak begitu ya, kita dalam hidup ini kita selalu berharap segala sesuatu itu berjalan yang baik, yang terbaik gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga mesti melihat bahwa ada hal-hal yang bisa saja terjadi dalam diri kita yang menimpa diri itu hal-hal yang nggak baik atau di luar dari prediksi kita, di luar dari rencana kita. Tapi ternyata menurut dalam pemahaman stoik ini itu bisa dilatih. Oke, nanti kita bahas soal latih dulu. Ini dulu nih. Betul. Terkait dengan pray for the best, hope and pray for the best, prepare for the worst. Itu berarti kalau bicara hope dan pray berarti ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Betul. Tapi ketika itu tidak terkendali dan itu karena di luar kendali kita, ya kita harus mempersiapkan juga hal-hal buruk yang terjadi. Iya, karena yang seringkali yang membuat orang itu jadinya lemah atau nggak berdaya itu kan ketika dia merasa bahwa akhirnya situasi di luar dia yang mengendalikan dia gitu. Kayak bawa payung sebelum hujan. Itu kan pepatah usang tapi dia memang bermanfaat sampai saat ini gitu ya. Lalu misalnya ketika mau ujian, siapapun kita ya dari kecil siap untuk pertanyaan-pertanyaan sulit gitu. Atau siap juga gagal ketika ternyata hal yang kita pelajari nggak masuk sehingga kita nggak mampu jawab. Betul. Oke. Berarti salah satu caranya meditasi gitu atau gimana sih? Salah satu untuk melatih diri kita ya. Salah satu cara, banyak sih sebenarnya caranya untuk melatih itu ya. Yang meditasi itu kan sebenarnya suatu media yang menolong kita untuk hal yang paling utama ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan, kita rencanakan, tenang ya. Sikap tenang itu kan sangat dibutuhkan. Benar. Dan ketika orang tenang itu katakanlah dia bisa mendapatkan waktu untuk berpikir dengan jernih. Ya, kemudian dia bisa mencerna situasinya dengan juga mencerna rasa yang dia muncul pada saat terjadi sesuatu gitu ya. Dan kemudian dalam ketenangan itu dia bisa memilih apa tindakan selanjutnya, keputusan apa yang harus dia ambil gitu ya. Nah, tapi kalau karena salah satu bukunya Marcus itu kan Aurelius itu kan meditation. Meditation menurut beliau. Nah, dan memang kalau kita sendiri, kalau kita memang merasa kadang-kadang kita ini hidup banyak dikendalikan oleh sesuatu yang di luar kita. Nah, itu ternyata ada cara melatih dirinya. Cara melatih dirinya. Siap. Ya. Apa aja tuh? Cara melatih. Jadi kalau pemahamannya gini, kalau ternyata itu berhasil pada masa dulu ya, berarti kehidupannya kan nggak beda jauh. Mungkin perkembangannya aja yang berubah ya, zamannya aja yang berubah. Masalahnya aja yang tapi kayaknya core dari masalah itu sama gitu. Sehingga kalau di masa lalu itu berhasil setidaknya menolong orang untuk mengatasi situasi-situasi yang sulit, yang tidak mampu dia juga tangani gitu ya, dan harus berdamai dengan itu. Pasti di masa sekarang juga itu bisa kita terapkan gitu ya.
kita terapkan. Karena memang buktinya orang Indonesia banyak juga sekarang. Ya, banyak. Sudah jadi stoik ya. Ya, banyak. Dika, ya, betul. Marisa begitu ya, banyak. Marisa siapa sih? Marisa. Itu loh kalau nggak salah dia yang presenter. Ya. Itu dia juga menjelaskan tentang stoikisme ini yang banyak. Nah, kita masuk di bagaimana cara kita melatih stoik ini, atau bagaimana kita berupaya belajar menjadi seorang stoik ya. Yang pertama itu dibilang itu melatih kemalangan. Ternyata kemalangan juga ketika itu terjadi dalam diri kita harus coba kita latihan. Gimana caranya? Melatih kemalangan. Ya, melatih kemalangan itu ya bahwa kadang-kadang ada segala sesuatu yang tidak bisa kita nggak bisa berharap hidup itu selalu bicara tentang keberhasilan, kesuksesan, ya kan? Tapi hidup itu juga bicara tentang hal-hal yang malang, hal-hal yang gagal, hal-hal yang tidak berhasil dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita cenderung untuk emosional, ketika malangan mempersalahkan diri sendiri ataupun situasi di luar kita, nah justru di sini kita diajar untuk melatih kemalangan. Bagaimana kita bisa contoh konkretnya dong? Iya, contoh konkretnya ya berdamai dengan itu gitu. Maksudnya kegagalan itu tidak dipandang sebagai akhir dari apa yang dia sudah upayakan, apa yang menjadi kerja kerasnya, begitu kan? Iya. Maksudnya aku ngebayangin ini kayak pepatah lama di Indonesia kayak untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak gitu. Begitu. Jadi kayak ya udah. Orang kalau dia stoik, berarti mungkin gini kali usia. Kalau dia stoik dan dia bisa melatih kemalangan, kita bisa melatih kemalangan. Berarti ketika kemalangan itu terjadi kita kayak ya udah gitu. Ini memang sudah di luar kendali. Bukan berarti pasrah ya. Tapi kemudian kita pada akhirnya bisa berdamai dengan situasi buruk sekalipun. Malah misalnya kayak ya itu kayak tadi kita bilang sudah belajar yang bagian ini ternyata soal yang keluar yang lain. Atau misalnya kita sudah pengen banget masuk ke universitas ini ternyata kita nggak lulus. Kita udah prepare semuanya lulus ternyata orang tua kita bangkrut lalu nggak punya dana untuk kuliah misalnya gitu ya. Itu kemalangan dalam hidup yang nggak bisa di luar sudah kendali kita. Iya, maksudnya kita nggak bisa berapa tahun kemudian aku akan mendapatkan kemalangan, nggak ada seorang pun bisa begitu. Karena yang pasti semua orang itu berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu kan. Nah, ketika kemalangan datang, yaitu bagaimana dia bisa menerima minimal dari penerimaan ya terhadap berbagai kemalangan yang ada, karena yaitu tadi malang tak dapat ditolak. Jadi menjadikan kemalangan itu sebagai bagian dari hidup. Dan memang hidup nggak selalu bicara hal-hal yang senang, hal-hal yang suka, hal-hal yang menggembirakan gitu. Ya kalau kita cuma senang-senang aja ya ibaratnya nggak ada pelangi lah ya. Karena kan betul sih, karena ilmu stoik ini kan dari tadi kita bicarakan ini bicara sebab akibat, lalu kita nggak bisa mengendalikan situasi yang di luar kemampuan kita mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita terhadapnya. Sehingga kemudian reaksi kita untuk bisa tetap bahagia, persiapan kita untuk tetap bahagia adalah melatih kemalangan. Ketika kemalangan itu terjadi kita bisa kendalikan reaksi kita. Ya udah, mungkin bukan di sini bagianku, mungkin berkatku bukan yang itu. Makanya banyak orang yang kadang kita lihat di luarnya mereka kayaknya senang, senyum gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kenal mereka, ternyata mereka punya persoalan-persoalan yang berat dalam hidup gitu ya. Tapi ternyata kalau ditanya kenapa, kadang-kadang kan orang-orang tua ada orang-orang yang begitu ya. Mungkin dalam perjumpaan kita di jemaat ada tipikal-tipikal yang seperti itu. Dan mereka ya kita mau apa gitu ya. Selain menghadapinya gitu ya. Selain kita menjalani dan merengkuh lah ibaratnya, merengkuh kemalangan itu, kegagalan itu, dan kemudian ya tetap kemudian lagi apa yang bisa kita bikin lagi, apa yang bisa kita lakukan lagi ke depan gitu ya. Setidaknya itu mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terbaik juga dan juga hal-hal yang tak baik. Itu yang pertama ya. Dan memang seharusnya sesimpel itu ya teman-teman, bahwa pasti nggak selamanya kita untung. Jadi nggak ada yang selalu ya. Jadi nggak bisa selamanya bahagia. Pasti ada situasi-situasi yang buruk yang menimpa kita. Gak juga selamanya kita untung terus. Pasti ada satu saat kita buntung ya, malang dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang memang hidup semudah itu, semudah menerima kemalangan. Cuman
ekspektasi kita kadang-kadang ketinggian, lalu kita sulit menerima keadaan dan kondisi diri, akhirnya ya begitu. Karena tidak melatih. Yang berikutnya apa sih? Yang berikutnya itu melatih persepsi. Melatih persepsi ini berarti apa? Melatih ini ya, cara pandang, cara berpikir gitu ya. Ya kurang lebih lah dengan tadi melatih kemalangan, tapi setidaknya kalau pikiran kita ada kemalangan, sudah habis sudah saya gitu ya. Mungkin pandangan-pandangan begitu ya. Habis sudah saya, terus kemudian sudah akhir dari segala sesuatunya, maka segala sesuatu itu sudah nggak bisa lagi kita lakukan, segala sesuatu itu tidak bisa lagi untuk kita terapkan gitu ya. Ya kita harus berdamai dengan itu gitu. Melatih pikiran kita, jangan sampai justru kita merasa ini udah akhir dari segala-galanya. Melihat masalah itu dari sudut pandang yang positif. Melihat peristiwa di luar itu dari ya hal-hal yang memang kita nggak bisa pungkiri ya. Di luar kuasa kita lah non. Gitu. Betul. Gitu. Karena kan katanya tidak ada hal baik ataupun hal buruk yang selalu terjadi. Yang selalu terjadi itu kesempatan. Jadi kalau bicara soal melatih persepsi, ya ini dinilai hal baik maupun hal buruk dinilai sebagai sebuah kesempatan. Ketika kita ketemu dengan hal baik, berarti ada alasan untuk kita memperoleh hal baik itu. Nggak tahu ya, ini benar apa ya. Tapi ketika kita bertemu dengan hal buruk, berarti ada pelajaran yang kita ambil. Itu kesempatan kita belajar untuk menata hidup lebih baik ke depan. Gitu kali ya, melatih persepsi. Betul. Itu kalau bicara melatih persepsi ya. Nice. Pintar sekali nih. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi panas ini. Asik. Jangan. Nggak boleh terlalu. Biasa saja. Nggak boleh terlalu. Kita lagi melatih. Melatih persepsi. Yang ketiga. Tak ada yang abadi. Adanya dana abadi.